Teman-teman, ini bukan video panjang ya, video pendek aja. Saya mau menanggapi pertanyaan yang sangat menarik, yang sebetulnya sudah pernah saya bahas. Ini. Pak tanya, setiap apa kita melakukan kalibrasi Vimy X ya drone lah ya? Apa setiap mau take off atau bagaimana? Ini berlaku untuk semua drone, nggak hanya Vimy aja. Untuk hari ini saya kedatangan paket. Ini adalah drone MJX Bugs. Bener ya? Iya, Bugs 16 Pro. Nanti akan saya review di video selanjutnya, dan ini saya belum tahu apa. Dari Sniper teman-teman. Sniper powerbank itu loh, powerbank wireless magnetic MagSafe. Wah, terima kasih Sniper, akan segera saya review. Jadi saya udah sempat punya dua, yang satu yang satu Anchor, terus ini sama sekarang kedatangan lagi ini dari Sniper. Nanti kita lihat, karena yang Anchor itu nggak bisa fast charging, wirelessnya itu slow ya, biasa normal charging. Kalau yang ini dia bisa fast charging wirelessnya, jadi ditempel di belakangnya HP, tempel gini. Nah, terus untuk drone-nya ini akan segera saya review. Ini lagi saya tes dulu. Saya dari tadi ngecas baterainya. Sebenarnya udah saya buka, ini kosong. Udah saya keluarin. Ini saya cas dari tadi, teman-teman. Nggak penuh-penuh. Barengan saya ngecas drone Parrot saya, dan saya ngecas Vimy saya. Bareng. Sama-sama dari nol. Ini belum. Udah lama ini. Udah 4 jam, hampir 4 jam setengah. Belum penuh. Entah kenapa. Nanti saya bahas di reviewnya. Dari pertanyaan itu tadi yang diajuin ke saya, kapan harus kalibrasi kompas? Dulu saya udah pernah bikin videonya. Itu kalibrasi kompas jika diminta oleh aplikasi. Tapi ternyata aplikasi itu nggak selalu minta. Kadang-kadang nggak pernah minta sama sekali. Nah, teman-teman yang pilot drone mungkin pada bingung. Terus kapan ini kalibrasi kompasnya? Ya, karena mitos kalibrasi kompas itu menjadi sebuah mitos bahwa harus selalu kalibrasi sebelum terbang, setiap kali sebelum terbang, supaya drone-nya nggak rusak, supaya drone-nya nggak hilang, supaya drone-nya nggak kesasar. Sebenarnya nggak juga, teman-teman. Jadi ini drone-drone saya tidak selalu saya kalibrasi setiap kali mau terbang, enggak. Karena fungsi dari kalibrasi kompas itu untuk supaya drone itu bisa tahu arah terbangnya sesuai dengan radar yang ada di aplikasi. Saya ambil contoh, misalnya Vimy ya, tadi pertanyaannya Vimy. Vimy-nya dulu aja. Saya kasih contoh aja langsung. Saya nyalain ya, tapi nggak saya terbangin, teman-teman. Vimy ini terlalu besar untuk diterbangin indoor, saya nggak berani. Oke, ini tampilan aplikasinya ya. Gimbal not ready, dia masih baru dinyalain soalnya. Terus nunggu enable to enter GPS mode, low GPS precision, system initializing. Ini tidak ada GPS ya di ruangan ini, karena atas ini beton, nggak ada sinyal GPS sama sekali, nggak tembus, nol sinyal GPS-nya ya. Sinyal GPS-nya nol, tidak ada. Nah, sekarang kita lihat kompasnya. Udah bener belum kompasnya? Saya kalau mau lihat kompasnya bagaimana, itu di sininya, teman-teman. Menghadap kemana drone-nya, ya harus sesuai. Atau kemana saya menghadap, dia harus sesuai. Ini tidak sesuai, karena di sini dibilang drone-nya menghadap ke sana, ke belakang, samping. Padahal drone-nya menghadap ke depan. Ya, tidak sesuai kan? Ini artinya kita harus lakukan kalibrasi supaya sesuai. Gitu. Itulah fungsi kalibrasi. Nah, supaya sesuai, saya lakukan kalibrasi supaya benar madepnya ke sana sesuai dengan radar. Ini belum ada permintaan apa-apa dari aplikasi. Sekarang saya kalibrasi. Gimana caranya? Supaya madepnya benar. Kalibrasi kompas sini. Ya, kalian nggak usah lihat lah ya. Kalibrasi kan biasa prosedurnya. Start. Oke, saya join dulu dari logam-logam. Suruh putar ke sana, ikutin aja, suruh putar ke sini. Dah. Terus kondisi berdiri
Oke, calibration succeed. Sekarang kita lihat hasilnya. Drone-nya menghadap kemana? Oke, drone-nya masih salah menghadap. Ini drone-nya. Kalau menurut dia, menghadapnya ke sana, padahal drone-nya menghadapnya ke sana. Nah, artinya bahwa Vimy ini untuk kalibrasi, bener kalibrasi kalau connect ke GPS, sehingga kalian kalau nerbangkan dia indoor, hati-hati. Karena kompasnya itu nggak pas. Kompasnya nggak bener. Ya, jadi jangan sampai RTH indoor, itu aja. Dan pada saat kalian asik ngelihat ke sini, di sini dibilang bahwa drone-nya sedang menghadap ke sana gitu ya. Salah, gitu, salah. Dan nggak fungsi juga sih kompasnya, nggak fungsi. Sekarang kita lihat Parrot. Untuk Parrot, bentar, dia lagi setting up. Untuk Parrot bagaimana? Sama teman-teman, Parrot pun dia tidak benar kompasnya ketika tidak ada GPS yang langsung ke drone-nya. Ya, harusnya ini merah ini berputar. Bisa lihat nggak sih kalian? Ini kan ada merah nih. Nah, harusnya ini berputar. Dan ternyata, ya saya juga baru tahu, Parrot, Vimy, DJI sama semua. Tidak berputar kompasnya. Walaupun sudah dikalibrasi karena dia tidak dapat sinyal GPS. Jadi, kesimpulannya bahwa GPS dan kompas, kalibrasi GPS dan kompas saling berkaitan. Salah satu tidak berfungsi, maka tidak berfungsi semuanya. Serem kan? Serem. Jadi kesimpulannya, kalibrasi kompas itu dilakukan yang pertama jika diminta oleh aplikasi. Ada calibrate, kompas calibrate, kalian lakukan. Yang kedua, dilakukan jika menghadap drone-nya itu tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi. Kalau drone-nya menghadap sana, di aplikasi juga panahnya harus ke sana. Kalau drone-nya diputer, dia juga harus muter. Sehingga kita sebagai pilot tahu, oh, pesawat kita lagi. Kan kadang kita nerbangin drone tuh nggak kelihatan ya drone-nya ada di mana. Nah, kita akan tetap tahu. Ternyata drone-nya lagi menghadap ke sini ternyata gitu ya. Kita nggak bisa tahu drone-nya, tapi drone-nya di kompasnya menghadapnya ke sini. Loh, menghadap ke bawah. Jadi kalau mau saya suruh pulang bukan ditarik mundur, justru didorong ke depan, disuruh maju. Karena menghadapnya ke sini. Drone-nya kan nggak kelihatan, drone-nya jauh. Kita hanya berpatokan pada kompas. Itu fungsinya kompas di situ. Nah, sehingga kompas ini ternyata drone-drone semua itu berhubungan dengan GPS. Kalau tidak ada sinyal GPS maka tidak bisa berfungsi kompasnya. Terbukti di DJI yang kemarin saya juga coba nyoba nggak bisa. Parrot Hanafi, Vimy sama semua. Terus kalian pasti nanya, terus apa istimewanya mas punya Parrot yang selama ini dibangga-banggain? Nih keistimewaannya. Stabil. Berani drone kalian kayak gini? Berani? Coba aja. Di atas meja ya, di ruang sempit loh. Oh iya, ada mitos satu hal lagi. Kalau tidak kalibrasi kompas nanti ininya berantakan, majunya jadi mundur, kanannya jadi kiri. Tidak. Itu tidak ada hubungannya dengan kompas. Kompas hanyalah orientasi di sini dan sambungan ke GPS. Sementara kompas tidak bekerja, berada di indoor, tidak ada sinyal GPS, maju mundur kanan kiri tetap nurut apa adanya, sesuai dia menghadap mana. Menghadap sana majunya gini ya berarti maju. Kalau menghadap sini gini ya berarti ke kita. Gitu. Jadi ingat, tidak ada hubungannya dengan kendali di sini ya. Kalau tidak kalibrasi, tidak ada hubungannya.